Kabar duka. Kulu nafsin katul mate. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Q.S. Ali Imran, ayat 185. Kabar duka datang dari keluarga Farida. Sang ayahanda tercinta Abah Ruslan menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Islam Tegal 1 jam yang lalu. Pak Ruslan meninggal dikarenakan mengidap penyakit jantung. Tangisan mulai memecah kembali saat mobil ambulans datang membawa jenazah. Tubuh Farida tak berdaya, lututnya terasa lemas kembali saat jenazah sang abah dibawa masuk ke dalam rumah. Begitupun dengan uminya Farida. Saat semua sanak saudara menangisi kepergian Abah Ruslan, Umi Ratlimah langsung hilang kesadarannya. Beliau jatuh pingsan dan langsung dibopong oleh Zainal adik Farida untuk dipindah ke kamar. "Abah jangan tinggalin kita, Bah," ucap Farida sambil menangis sesengukan memegangi tangan abahnya. "Abah nggak mungkin pergi. Abah udah janji akan selalu ada buat Faridah. Abah, bangun Abah. Jangan pergi, Bah." Tangisan Faridah mulai terisak, hatinya sangat sakit. Kini cinta pertamanya telah pergi selama-lamanya. "Sabar, Nduk, Abah sudah tenang di sana. Kamu yang kuat ya, Nduk?" ucap Budi Rukmini sambil mengelus punggung keponakannya. "Budi, kenapa Abah ingkar, Budi? Abah udah janji akan selalu berkumpul bersama kita semua. Kenapa Abah tega ninggalin kita, Budi? Abah, bangun, Bah." Suara Farida bergetar kuat dipeluk oleh budinya. Sakit yang Farida rasakan memang tidak main-main. Air matanya itu seolah menjadi saksi, begitu besarnya cinta Farida kepada abahnya. "Ida, yang sabar, Nduk, yang kuat. Nanti Abah akan sedih kalau lihat Ida terus-terusan menangis. Ida udah nggak punya Abah, Budi. Abah udah pergi ninggalin Ida. Ida masih punya Umi dan kita semua. Selamanya Ida adalah anaknya Abah. Sekarang tugas Ida berdoa agar Ida, Umi, dan Zainal bisa berkumpul lagi nanti bersama Abah di surga." Mulut Farida mendadak terkunci, namun tanggisannya memiliki banyak arti. Bagaimana bisa ia segampang itu merelakan sang abah pergi, sedangkan masih banyak sekali janji-janji Farida kepada sang abah yang masih belum terpenuhi. Satu persatu pelayat mulai berdatangan. Dari tetangga, saudara jauh, teman kerja Pak Ruslan, teman kerja Farida, guru dan teman sekolah Zainal pun datang memberikan ucapan belasungkawa. Kabar duka yang dialami oleh Farida telah sampai di lingkungan pondok pesantren Nurul Hidayah. Kabar duka tersebut juga diumumkan di seluruh grup majelis. Baik grup WhatsApp akhwat maupun grup WhatsApp Ikhwan. Satu persatu teman akhwat Farida mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kepergian sang abah. Adzi, Zulaiha dan beberapa pengurus yang lain mulai mengkoordinir santri dan jamaah yang lain. Barangkali ada santri atau jamaah yang ikut bertaziah bisa berkumpul di area pondok dengan waktu yang sudah ditentukan. Begitupun dengan Gabikon. Ilham, Zaka dan beberapa pengurus yang lain juga mengkoordinir semua santri atau jamaah lain yang akan ikut bertaziah. Sudah 10 kali Ilham menghubungi Fadhil namun belum juga tersambung. Ilham juga sudah bertanya dengan Zaka namun hasilnya sama saja. Nomor Fadhil belum bisa dihubungi. Karena jadwal taziah tinggal beberapa jam lagi. Akhirnya Ilham berinisiatif untuk datang langsung ke rumah Fadhil untuk mengabari bahwa Abah Farida meninggal dunia. Ilham memiliki alasan yang kuat untuk mengabari Fadhil karena Fadhil pernah sempat bercerita bahwa Abah Farida dulu berteman baik dengan Abah Fadhil di pondok. Itu sebabnya Fadhil sudah berhubungan baik dengan Pak Ruslan walaupun mereka baru bertemu 1 kali. 10 menit perjalanan Ilham telah sampai di kediaman Fadhil. "Kon lagi apa sih Dildhil di telepon ora diangkat-angkat? Sibuk wes ngeluhi Presiden RI." "Kamu lagi apa sih Dildhil di telepon gak diangkat-angkat? Sibuknya sudah melebihi Presiden RI," gumam Ilham. "Tok tok tok. Assalamualaikum." Beberapa detik belum ada jawaban. Ilham mencoba mengetuk kembali. "Tok tok tok. Assalamualaikum Umi, Fadhil." Ceklek. "Waalaikumsalam, Nak Ilham. Cari Fadhil ya, monggo pinarak." "Enggia Umi."
Karena tidak sopan langsung berbicara di pintu, akhirnya Ilham masuk dan duduk di ruang tamu. Umi, Fadhil di mana ya? Saya telepon berkali-kali tidak diangkat. Fadhil dari pagi berangkat ke kedai Nak Ilham. Katanya lagi ada pesanan jadi berangkatnya agak gasik. Wala enggak Umi. Saya tak langsung ke kedai saja Mi, soalnya dari tadi HP-nya tidak bisa dihubungi. Memangnya ada apa Nak Ilham? Abahnya Mbak Farida meninggal dunia Umi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Abah Ruslan. Nak Ilham? Enggak Umi. Belum lama ini kan saya dari sana jemput Fadhil pas lagi ngaterin motornya Mbak Farida. Fadhil juga sempat cerita ke saya kalau almarhum Abah Jauri dan Abah Ruslan teman dekat. Maka dari itu saya belum lega rasanya kalau belum ngabarin Fadhil langsung. Soalnya Fadhil sama Abah Ruslan sudah terlihat kenal dekat walaupun baru bertemu satu kali. Sebentar Nak Ilham. Sepertinya Umi ada nomor salah satu karyawan Fadhil. Barangkali bisa dihubungi. Enggak Umi. Selang berapa menit Umi Halimah kembali datang menghampiri Ilham sambil memegang ponsel miliknya. Nak Ilham, minta tolong dicarikan nama Mbak Vika. Umi kalau ndak pakai kacamata ndak kelihatan Nak. Umi lupa tadi naruh kacamata di mana. Ucap Umi Halimah sambil memberikan ponselnya kepada Ilham. Enggak Umi. Ilham menerima ponsel tersebut lalu mengulirnya, mencari kontak dengan nama Mbak Vika. Ini ada Umi, nomor Mbak Vika. Saya izin bantu telepon ya Umi. Iya Nak Ilham, monggo. Cat. Satu panggilan tak terjawab. Dah diangkat Nak Ilham? Iya Umi ndak diangkat, mungkin lagi sibuk ya Umi. Ya mungkin Nak, aduh Fadil itu gimana Ti? Ditelepon temennya kok ya ada acara ndak diangkat segala. Apa mungkin handphonenya ketinggalan di rumah Umi? Apa iya ya? Sebentar Umi, ini saya telepon Mbak Vika 2 kali lagi, kalau ndak diangkat mending saya langsung ke kedai saja. Iya Nak. Ilham mencoba menghubungi nomor Vika kembali. Namun sayang, dicoba hingga 2 kali panggilan tetap saja belum ada jawaban. Belum ada jawaban Umi, saya tak langsung ke kedai saja nge Umi. Iya Nak Ilham, aduh Umi sampai lupa nggak bikinin Nak Ilham minum. Ndak apa-apa Umi. Niki Umi HP-nya. Nyes sampun Umi, Ilham pamit rihin ya sudah Umi. Ilham pamit dulu assalamualaikum. Iya Nak Ilham, hati-hati. Waalaikumsalam. Fadhil sudah berangkat ke kedai lebih awal dari biasanya dikarenakan hari ini dia menerima pesanan 200 box untuk pengajian akbar di Masjid Agung Kota Tegal. Pukul 11 siang dia beserta karyawannya sudah menyelesaikan pesanan tersebut. Alhamdulillah akhirnya rampung selesai. Ucap Fadhil sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Es bobanya sudah datang Mas. Ucap Fikri sambil menyerahkan satu kantong kresek besar berisi es boba berbagai varian rasa. Sun Fik, makasih Fik, sana dibagi sama teman-teman. Ucap Fadhil mengambil satu gelas lalu menyuruh Fikri untuk membagikan ke karyawan yang lain. Oke Mas Sun. Oh ya Mas pesenannya jadi diambil jam 12 Ti? Iya kayaknya loh, sek bentar-bentar. Ucap Fadhil sambil membuka tas selempangnya. Deg. Fadhil merogoh tasnya mencari benda pipih miliknya. Loh di mana HP-ku? Kenapa Mas? HP-ku laka tidak ada Fik. Lah sampean tadi bawa ndak Mas? Mulu nggak tahu loh, kayaknya tak bawa. Udah dikeluarkan dari tas belum Mas? Seingatku belum Fik, opo ketinggalan di rumah. Ya wes Fik tak cari dulu. Ya mungkin Mas, ketinggalan di rumah. Ya udah tak tinggal dulu ya Mas Dihil. Iya Fik. Fadil masih mencoba merogoh tasnya kembali untuk memastikan namun sayang memang handphonenya tidak ada di dalam tasnya. Duh, HP-ku di mana ya? Gumam Fadil mengaruk kepalanya sambil mengingat terakhir kali menggunakan ponselnya. Selang berapa menit deru suara motor datang. Fadil melihat dari arah kejauhan siapa yang datang. Walah si Ilham. Gumam Fadil sambil menyeruput es bobanya. Dihil Ilham berjalan cepat menghampiri Fadil. Pak Ilham, HP-mu di mana sih Dihil? Ditelepon dari tadi ndak diangkat-angkat. Jagong disit Ham, duduk dulu Ham. Aku juga lagi nyari HP-ku Ham, tapi belum nemu ini, Pak Ilham, enak opo?
Gimana Ham? Ada apa? Abahnya Mbak Farida meninggal di Hill. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kapan Ham? Infonya jam 8 di Hill, di rumah sakit Tegal. Ya Allah, Abah Ruslan, infonya mau dikubur jam berapa Ham? Jam 2 nanti Hill. Aduh, aku harus kabari Umi ini Ham. Umimu udah tak kabari di Hill. Tadi sebelum kesini aku mampir ke rumahmu. Ya wes pulang yu Ham. Takziah Ham. Aku pengen ikut ke makam sekalian Ham. Ucap Fadhil dengan wajah sendu. Ia tak menyangka teman almarhum. Abahnya yang tempo hari sempat mengobrol dengannya kini telah dipanggil oleh Allah Sweti. Kamu mau takziah sama Umi Mudhil? Iya Ham, gak apa-apa ya Ham? Iya gak apa-apa Dhil, nanti aku sama Zaka juga paling ikut ke makam sekalian. Barangkali nanti ketemu di sana ya? Iya Ham, ya wes yuk pulang. Iya Dhil. Pukul 1 siang, di kediaman Farida sudah banyak sekali orang yang melayat. Jenazah sudah disucikan dan dimasukkan ke keranda. Mata Farida sudah sangat sembab. Dari sebelum disucikan hingga setelah dimasukkan ke dalam keranda tatapnya masih tertuju pada sang abah. Hati Farida hancur berkeping-keping. Orang yang selama ini telah banyak berkorban untuknya dan memberi sebuah cinta serta kasih sayang untuk keluarganya kini tertidur sangat pulas dan tidak ada tanda-tanda untuk membuka matanya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farida dikagetkan dengan kedatangan Fadhil beserta seorang wanita parubaya yang datang menghampirinya. Kang Fadhil. Enggeh mbak, ini Umi saya mbak. Namanya Umi Halimah. Turut berduka cita ya mbak, semoga amal ibadah Abah Ruslan diterima di sisi Allah Sweti. Saya bersaksi Abah Ruslan orang yang baik, insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah, matur suun Kang. Matur suun Umi rawuhi pun kedatangannya. Farida tidak bisa membendung air matanya lagi. Air matanya jatuh meluruh seolah tidak memiliki ruang untuk dijeda. Umi Halimah langsung memeluk Faridah dan menguatkannya. Sabar ya mbak, insya Allah Abah sudah tenang di sana. Jangan putus untuk mendoakan Abah. Pasti Abah akan tersenyum bahagia memiliki anak yang soleh seperti Mbak Farida. Ucap Umi Halimah sambil mengelus pungguk Farida. Amin, terima kasih Umi. Farida masih menangis sesengukan di pelukan Umi Halimah. Tes. Tak terasa air mata Fadhil juga ikut terjatuh. Ia mengingat saat masa di mana sang abah juga telah pergi untuk selama-lamanya. Fadhil masih mengingat jelas wajah abahnya itu. Itu sebabnya Fadhil juga ikut sedih melihat Farida menangis ditinggal oleh abahnya. Fadhil segera menghapus air matanya dan pamit untuk keluar berkumpul bersama pelayat yang lain sambil menunggu teman-temannya datang. Selang berapa menit teman-teman dari pondoknya datang. Untuk jam takziah antara Ikawa dan Akhwat memang disepakati selisih 2 jam agar tidak bebarengan. Ikhwan memang sengaja takziah terlebih dahulu karena ada dari beberapa pengurus dan santri yang ikut sekalian ke makam untuk membantu mengantarkan Abah Farida ke tempat peristirahatan terakhir. Pukul 2 siang, semua pelayat menuju ke makam untuk mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Farida dan Zainal berada di barisan depan melihat langsung pemakaman sang abah. Saat jenazah abahnya sudah dikebumikan, tangisan Farida mulai memecah kembali. Farida diapit oleh adik dan keponakannya. Sedangkan Umi Ratlimah belum siuman sampai saat ini. Setelah selesai berdoa satu persatu pelayat pulang. Hari ini dunia menjadi sebuah kenyataan. Akhirat hanyalah cerita. Namun, setelah kematian, dunia hanya cerita. Dan akhiratlah yang menjadi kenyataan. Drama Bumil.